Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Emi Puspita Dewi selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Digital dalam Kurikulum Manajemen Dakwah untuk meningkatkan eksistensi lulusan di era Industri 4.0. Latar belakang masalahnya, era Industri 4.0 kompetensi digital dan manajerial yang tinggi. Program studi manajemen dakwah, masalah berfokus pada aspek konseptual dakwah. Lulusan menghadapi tantangan relevansi di dunia kerja. Perlunya integritas nilai-nilai Islam dalam kurikulum berbasis teknologi. Kurikulum saat ini belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan zaman. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kondisi dan relevansi kurikulum program studi manajemen dakwah saat ini dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi manajerial dan digital di era industri 4.0. Yang kedua, yaitu apa saja kompetensi manajerial dan digital yang dibutuhkan oleh lulusan manajemen dakwah agar dapat meningkatkan eksistensinya di dunia kerja dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pengembangan kurikulum yang tepat untuk mengintegrasikan kompetensi manajerial dan digital dalam program studi manajemen dakwah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama mengetahui bagaimana kondisi dan relevansi kurikulum program studi manajemen dakwah saat ini dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi manajerial dan digital di era industri 4.0. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja kompetensi manajerial dan digital yang dibutuhkan oleh lulusan manajemen dakwah agar dapat meningkatkan eksistensi di dunia kerja dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan kurikulum manajemen yang dapat mengintegrasikan manajerial dan digital dalam program studi manajemen dakwah yang tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Manfaat penelitian saya yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan kurikulum pendidikan tinggi Islam dengan menekankan integrasi antara kompetensi manajerial dan digital. Yang tadi yaitu manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis yaitu sebagai acuan pembaruan kurikulum program manajemen dakwah. Kemudian memberikan masukan bagi dosen dan mengambil kebijakan pendidikan tinggi Islam. Selanjutnya tinjauan pustaka yaitu penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan oleh Suhanji yang judulnya yaitu penguatan kompetensi manajerial berbasis KKNI. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Ahmad Rudi Alpata Rahmadan Habib Zainuddin, yaitu yang berjudul Integrasi Antara Kurikulum Nasional dan Pendidikan Islam di Era Digital. Landasan teori. Teori kompetensi manajerial menurut para ahli, yaitu dari Boyatzis, karakteristik individu yang berhubungan dengan efektivitas kinerja manajerial. Kemudian ada dari Spencer tahun 1993, yaitu manajerial yaitu ciri dasar yang menghasilkan kinerja unggul meliputi kepemimpinan, perencanaan, pengambilan keputusan. Kemudian ada unsur-unsur pokok manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Kemudian teori kompetensi digital. Dari menurut Gilster 1997, kompetensi digital yaitu literasi digital, memahami dan menggunakan informasi via komputer. Menurut Martin dan Grudzicki tahun 2006, kompetensi digital itu adalah kesadaran, sikap, kemampuan digital untuk mengakses dan menilai informasi. Komponen utama kompetensi digital yaitu digital literasi, digital communication,
model atau Google Classroom, media sosial dakwah, aplikasi keislaman, e-Al-Quran, zakat online, konten multimedia, analisis audiens, dakwah online profesional, teori dan pengembangan kurikulum. Menurut para ahli, pengembangan kurikulum dari Wiles dan Bondi tahun 2006, pengembangan kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar dirancang dan dilaksanakan institusi pendidikan. Menurut Prats tahun 1994, pengembangan kurikulum yaitu rancangan sistematis untuk capaian hasil belajar yang diharapkan berdasarkan Nasution tahun 2000, yaitu ada tujuan sebagai kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu ada isi dan materi. Yang ketiga ada metode. Yang keempat itu ada evaluasi. Metodologi penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang saya pilih yaitu wawancara mendalam, yaitu dengan dosen, mahasiswa, alumni, stakeholder, dan focus group. Analisis yaitu menggunakan konten analisis, triangulasi sumber untuk validitas dan kepercayaan data. Lokasi penelitian saya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Partisipan 6 dosen, 8 mahasiswa aktif, 5 alumni, 4 pemangku kepentingan. Analisis data yang saya gunakan yaitu transkripsi wawancara. Kemudian kategori utama integrasi digital, kompetensi manajerial, hambatan media ideal. Jadwal yang saya pilih yaitu pada bulan Januari sampai Februari yaitu studi literatur. Pada Maret sampai April yaitu pengumpulan data. Dari Mei sampai Juni yaitu analisis data dan penyusunan laporan. Hasil yang saya harapkan yaitu tersusunnya model kurikulum manajemen dakwah yang integratif. Kemudian ada meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi tantangan dunia kerja. Hasil yang saya harapkan yaitu tersusunnya model kurikulum manajemen dakwah yang integratif. Yang kedua yaitu meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi tantangan dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu menjadi acuan pengembangan kurikulum di PTKIN dan lainnya. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.